Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi laut. Dengan alur tujuan pembelajaran 10.6.4, peserta didik mampu mengidentifikasi perairan laut. Kemudian indikator capaian pembelajarannya 10.6.4.1, peserta didik dapat menunjukkan klasifikasi laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu daratan dengan daratan lainnya, baik itu daratan suatu pulau dengan pulau lainnya, maupun daratan suatu benua dengan benua lainnya. Perairan laut yang sangat luas disebut samudra, sehingga dapat dikatakan bahwa laut merupakan bagian dari samudra. Ilmu yang mempelajari tentang laut dan kelautan adalah oseanografi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang klasifikasi laut. Klasifikasi laut menurut proses terjadinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah laut ingresi. Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, dapat berupa palung laut atau lubuk laut. Laut ingresi terbentuk sejalan dengan proses pembentukan bumi, jadi sejak dahulu sudah merupakan wilayah lautan. Hampir semua wilayah perairan laut yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah, terutama di sekitar Maluku, tergolong pada jenis laut ingresi. Yang kedua adalah laut regresi. Laut regresi adalah laut yang makin menyempit akibat permukaan air laut turun. Pada awal zaman es, suhu di permukaan bumi turun sehingga banyak terjadi pembukuan air, terutama di daerah kutub. Akibatnya permukaan air laut turun atau menyempit. Contoh laut regresi adalah Laut Bering dan Laut Kuning. Yang ketiga adalah laut transgresi. Laut transgresi adalah laut dangkal yang terjadi karena genangan air terhadap daratan sebagai akibat naiknya permukaan air laut karena pencairan es kutub yang terjadi pada akhir zaman es atau glasial. Contohnya Laut Jawa dan Laut Arafuru. Kemudian klasifikasi laut menurut kedalamannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah laut dalam. Laut dalam adalah laut yang kedalamannya lebih dari 200 meter. Contohnya Laut Banda, Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Flores. Kemudian yang kedua, laut dangkal. Laut dangkal adalah laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Contohnya adalah Laut Jawa dan Laut Arafuru. Yang ketiga, klasifikasi laut menurut letaknya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah laut pedalaman. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di daerah pedalaman. Hampir seluruh bagian laut itu dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Laut Baltik. Kemudian yang kedua adalah laut pertengahan. Laut pertengahan ini adalah laut yang terletak di antara 2 benua. Contohnya Laut Karibia yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan, kemudian Laut Australia dengan Asia yang menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Kemudian contoh yang ketiga adalah Laut Mediterania yang menghubungkan benua Afrika dan benua Eropa. Ketiga adalah laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan terpisah dengan lautan karena adanya gugusan pulau. Contohnya Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Laut Jepang. Selanjutnya kita akan mempelajari zona laut berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan tingkat kedalamannya, wilayah laut dibagi menjadi zona-zona sebagai berikut. 1. Zona litoral, disebut juga wilayah pesisir, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Kemudian 2. Zona neritik. Zona neritik merupakan wilayah laut dangkal dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagian dasar laut sampai kedalaman 200 meter. Sinar matahari masih tembus ke dasar laut. Pada zona ini banyak binatang dan tumbuhan laut sehingga zona ini penting artinya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga adalah zona batial, merupakan wilayah laut dalam dengan ketentuan sebagai berikut. Kedalamannya antara 200 sampai 1500 meter. Sinar matahari sudah tidak tembus sampai ke dasar laut, karena itu tumbuhan-tumbuhan laut jumlahnya terbatas, demikian juga binatang-binatang lautnya. Kemudian yang keempat adalah zona abisal, merupakan wilayah laut sangat dalam dengan ketentuan sebagai berikut. Kedalamannya lebih dari 1500, tekanan airnya sangat besar, suhu sangat rendah, tidak terdapat tumbuhan laut, binatang laut sangat terbatas.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.